Sudah. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, coba perhatikan ya, kalian perhatikan yang ada di depan. Ini materi mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Coba perhatikan di sini ya. Itu pokok bahasan ya. Nanti tinggal pencet ini aja. Nanti kalau ibu suruh pencet ini ya. Kamu sini. Coba dilihat di depan ya. Coba dilihat pada pokok bahasa, apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya itu tercipta karena kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian selanjutnya, ini ada budaya. Coba balik lagi nak, balik lagi, balik ke panahnya. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Tadi kan ada hasil cita, rasa, dan karsa manusia. Ya, coba siapa yang bisa jawab apa sih cipta? Siapa yang bisa jawab cipta? Yuk. Cipta. Yang bisa jawab cipta apa? Yuk. Nur Arya bisa jawab? Karya. Ya. Betul, cipta itu adalah karya yang dihasilkan oleh manusia atau yang dihasilkan oleh seseorang. Kalau rasa, rasa apa? Ayo, yang bisa jawab? Rasa? Yuk. Ayo dong. Rasa? Kan sering tuh ngomong rasa, rasa, rasa itu apa sih? Banyak itu perasaan rasa. Berarti rasa, rasa apa? Tanggapan? Ada lagi yang selain jawaban Repa yang lebih tepat? Selain tanggapan? Rasa? Rasa adalah kekuatan hati manusia untuk menanggapi sesuatu. Itu rasa. Ya. Tadi benar kata Reva ya, bahwa rasa itu adalah tanggapan atau menanggapi. Jadi sesuatu yang kita tanggapi itu akibat dari timbulnya rasa. Tuh ya. Kemudian selanjutnya ada karsa. Siapa yang bisa jawab karsa?
Gerah ya. Cuacanya hujan tapi gerah. Saya alami, udah dibuka tuh. Yuk, karsa. Ya, Reva, apa karsa, Reva? Hah? Kehendak. Ada lagi yang lebih tepat? Karsa. Rasa tadi sudah, Friendly. Sekarang karsa. Karsa. Ada cita, ada rasa, ada karsa. Yuk. Ini pada pasif semua, ayo dong semangat. Mentang-mentang suasananya hujan. Boleh? Kekuatan yang menggerakkan segala cipta dan rasa itu terlaksanakan. Ya, kekuatan atau dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri ya, itu karsa untuk menciptakan sesuatu. Ya, sampai sini paham ya mengenai cipta, rasa, dan karsa. Jadi mereka bertiga ini ya, 3 item ini tidak terpisahkan. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada budaya nasional dan budaya daerah. Ya, kamu duduk sini aja nggak apa-apa. Ya, coba diperhatikan di papannya. Coba lihat di depan. Di sini lihat nggak? Kelihatan nggak? Itu coba perhatikan di depan ya. Ada pengertian budaya nasional ya, budaya nasional dan budaya daerah. Kedua-duanya memiliki pengertian masing-masing. Pengertian dari budaya nasional itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kebudayaan nasional adalah buah usaha budi rakyat Indonesia. Yang pertama ya, buah usaha budi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, kebudayaan lama dan asli di daerah ya, serta kebudayaan yang bertumpu pada ciptaan-ciptaan baru ya. Itu pengertian dari kebudayaan nasional menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya budaya daerah ya. Pengertian budaya daerah ya adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah tersebut ya. Setiap budaya daerah memiliki ciri khas tersendiri ya yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut ya. Jadi budaya nasional itu budaya secara keseluruhan ya, budaya secara keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kalau budaya daerah dia sudah ada bagian-bagiannya masing-masing atau sudah ada part-partnya masing-masing. Coba perhatikan, kita fokus dulu ke budaya daerah deh ya. Siapa yang bisa kasih contoh salah satu budaya daerah yang ada di daerah kita yang secara turun-temurun itu ada terus, yang tidak bisa dihilangkan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Boleh tunjuk tangan. Ya, yang kuat ini Widya ya. Apa salah satunya? Besile ya, besile benar. Salah satunya adalah budaya atau istiadat, adat istiadat yang ada di daerah kita, itu salah satunya yang tidak pernah terpisah, tidak bisa terpisahkan atau tertinggal, itu salah satunya adalah besile. Besile itu apa sih? Besile apa, Nak? Besile. Besile itu apa? Artinya apa? Nggak usah panjang-panjang, artinya saja.
Yuk. Yuk. Besile Lampung. Besile itu adanya hanya di Lampung. Bahasanya juga bahasa daerah ya. Yuk. Besile Lampung. Besile itu artinya pencak silat Lampung. Ya. Besile itu artinya pencak silat Lampung. Dan dia bisa ditampilkan dalam acara-acara tertentu. Seperti contoh pernikahan ya. Kemudian ada event-event besar seperti kita akan menyambut bupati, menyambut gubernur, ya kan? Dan event-event yang lainnya. Kemudian selain itu apalagi yang ada di daerah kita, ada adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah kita yang tidak bisa terlepas dari kita apa? Nyambai. Nyambai itu apa? Tarian khas daerah Lampung. Itu biasanya kita bisa lihat atau biasa ditampilkan pada saat apa, Nak? Pada saat pernikahan adat. Kemudian apa lagi? Pada saat apa lagi? Iya, penyambutan apa namanya bupati, pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat tinggi. Jadi kalau pejabatannya nggak tinggi nggak usah disambut pakai nyambai, bisa nggak? Bisa aja karena itu kan memang tidak apa namanya tidak wajib untuk acara-acara yang itu. Tapi kalau misalnya kita tampilkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk acara pernikahan adat itu wajib ya, wajib. Kemudian selanjutnya apalagi yang ada di daerah kita? Ada bedikir. Bedikir itu apa? Ya, tabu rebana ya, tabu rebana yang diadakan setiap ada momen-momen tertentu, sama kayak besile ya, sama kayak nyambai itu tadi ya. Nah, kemudian kalau dari daerah lain selain Lampung apa? Ada adat atau kebiasaan yang ada di daerah luar Lampung? Apa yang bisa? Kasih contoh satu aja. Yuk. Apa? Jaranan. Ya nggak apa-apa jaranan. Itu dia di ini apa? Apa namanya? Daerah apa itu? Jawa ya? Jawa. Ada orang Jawa di sini? Nggak ada ya? Lampung semua. Lampung semua. Alia. Alia Lampung. Sunda. Sunda Jawa. Jawa Lampung. Jawa Lampung. Jangan sembarangan kamu Aldi. Nangis nanti Alia. Ya itu ya tadi contoh beberapa budaya yang ada di daerah-daerah tertentu ya seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa ada di daerah kita ya pesisir barat, kemudian ada salah satu contoh tadi dari daerah Jawa ya. Kemudian selanjutnya Ferry. Nah, ini ada keanekaragaman budaya bangsa ya. Coba perhatikan di sini. Ini gambar apa? Peta apa? Peta apa hati ayam? Hati ibu. Hati ibu mah nggak sembarangan naroknya. Ya. Ada seseorang yang sudah mendapatkannya. Ya. Kita kembali ke sini, kembali ke depan ya. Kembali ke laptop. Ini ada keanekaragaman budaya bangsa. Nah ini sudah Ibu ambil contoh beberapa saja ya. Kalau kita ambil semua kebanyakan nanti nggak cukup waktunya. Nah ini yang pertama ada provinsi apa? Aceh. Kemudian yang kedua ada provinsi. Yang ketiga ada provinsi. Yang keempat ada provinsi Sumatera Barat. Nah yang kita yang mana? Yang nomor 2. Terus apakah dengan begini kita akan membahas hanya satu provinsi saja? Tidak ya, karena memang sesuai dengan judulnya bahwa apa namanya kita itu
fokus ke sini ya. Bahwa kita akan membahas berbagai macam seperti ini ya. Coba dilihat pakaian adatnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tarian khasnya ya. Tarian khas dari Aceh adalah tari saman. Ada yang bisa tari saman di sini? Nggak bisa. Kemudian pengertian dari tari saman itu adalah tarian yang berasal dari suku Gayo ya. Suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Nah, jadi bisa dilihat contoh tariannya seperti itu ya. Dia hampir sama kayak yang di daerah kita tadi ya, ada tarian nyamba ya kan, ada tari berbagai macam tari. Nah, kalau di Aceh itu adalah dia salah satunya adalah yang biasa kita pakai, yang biasa mereka pakai pada saat event-event besar itu adalah atau event peristiwa-peristiwa adat, salah satunya adalah tari saman ya. Kemudian selanjutnya ada senjata khas ya. Ada senjata khas dari Aceh yaitu rencong ya, rencong atau rincong ya, atau rincung ya. Penyebutannya beda-beda atau penulisannya beda, tapi intinya sama lah ya. Benda yang dimaksud adalah satu ya. Adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian ya, keperkasaan, pertahanan diri dan kepahlawanan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Ya, ada yang pernah lihat rencong? Belum. Pernah mungkin digambar saja. Kalau aslinya nggak ada, ya itu ya digambar ya. Itu gambar rencong ya. Ya Satria ya. Itu gambar rencong, bukan gambar ikan. Menyerupai ikan, tapi bukan ikan, tapi rencong. Itu senjata khas orang Aceh, ya. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada. Sampai sini bisa dipahami ya sebelum kita lanjutkan ya. Lanjut, Ferry. Kemudian makanan khasnya. Makanan khas dari Aceh adalah mie Aceh ya. Mie Aceh adalah masakan khas Aceh di Indonesia yang terdiri dari ya mie kuning tebal dengan irisan daging sapi ya, daging kambing atau makanan laut seperti udang dan cumi. Ini disajikan dalam sup kari yang gurih dan pedas ya. Berarti yang suka pedas itu bukan hanya kita, bukan hanya suku Lampung saja, tapi ada suku-suku yang lain. Nah, salah satunya adalah dari Aceh ya. Itu makanan khas mereka. Coba Ibu ulang tadi senjata khasnya apa dari Aceh? Tarian khasnya apa? Makanan khasnya Aceh. Kalau nggak bisa jawab keterlaluan, masih ada di depan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, nah Jawa Barat yang kedua ya. Yang kedua Jawa Barat. Coba lihat, perhatikan. Ada keragaman etnik dan budaya dari daerah Jawa Barat. Apa saja kita saksikan. Nah, tuh yang pertama ada alat musik. Apa namanya itu? Angklung ya. Alat musik angklung merupakan salah satu alat tradisional Indonesia yang terbuat dari apa? Dari bambu ya, dari bambu. Kemudian angklung juga ya dikenal sebagai alat musik yang berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat ya, yaitu Jawa Barat. Ada yang bisa membuat angklung? Ada yang bisa buat angklung? Nggak bisa. Menggunakannya bisa? Nggak bisa. Ada yang bisa, Arzeti bisa ya. Arzeti bisa menggunakan angklung, alat musik angklung ya? Bisa. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Arzeti. Ya.
Kemudian selanjutnya, Peri, selain alat musik ada makanan khasnya. Ya, ada makanan khas dari daerah Jawa Barat. Ini namanya apa? Surabi. Ini surabi. Ini surabi. Ini bukan surabi, ini tulisan bacaannya surabi. Ya, yang surabi itu seperti ini. Gambar ya. Ini udah pinter juga nih Gideon ya. Jadi itu ya makanan khas dari Jawa Barat adalah salah satunya adalah surabi. Banyak sebenarnya ya, banyak, tapi kita ambil salah satu contoh saja. Yang belakang lihat ya Aldi? Ya, surabi adalah salah satu makanan khas Jawa Barat ya. Surabi itu terbuat dari tepung beras dan dibakar menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat ya. Memiliki rasa gurih dan legit ya, dinikmati bersama bajigur. Apa bajigur? Ya, minuman khas daerah Jawa Barat ya. Itu jadi kalau makan surabi itu pasnya dipasangkan dengan bajigur. Ya. Ada yang pernah makan bajigur? Kalau surabi? Pernah. Ada Surabaya kita, ya. Walaupun dia makanan khas dari Jawa Barat, tapi ada di tempat kita yang bisa membuat, ya. Sehingga kita bisa juga ikut menikmati, walaupun nggak persis-persis, tapi paling tidak mendekati. Dari bentuk, dari bahan, ya. Kalau rasa, soal rasa kita nggak tahu, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Nah itu pakaian balik dulu. Ya, nah itu pakaian khas dari Jawa Barat itu ya. Ada kalau yang pria itu atasannya ya ada itu jas apa itu namanya ya. Pokoknya bisa dilihat di situ ya. Kemudian di kepalanya menggunakan blangkon ya. Itu blangkon, bawahannya ada kain batik ya. Kemudian celana setelan dari pasangan dari jasnya. Kemudian yang wanita ya itu disanggul ya. Kok lebih mirip Eni Sucinda sih? Ya, mirip Eni nih. Ya. Kemudian ada kebaya, itu kebaya ya. Itu kebaya. Kemudian bawahannya ada sarung batik juga ya. Sarung batik digunakan oleh yang perempuan. Jadi bisa dilihat itu ya pakaian khasnya ya dari daerah Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ada Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ada keragaman etnik dan budayanya. Coba dilihat di situ ya. Pakaian khasnya ya, pakaian khasnya atau pakaian adatnya seperti itu ya. Untuk yang pria ya, ada atasan yang sampai ke atas lutut ya. Kemudian dipasangkan dengan celananya, kemudian ada kopiahnya. Kopiah seperti ini apa? Kalau kita itu tungkus bukan ya? Yang atas itu, yang pecinya, apa nama pecinya itu? Aldi, siapa yang tahu nama peci pakaian khas Sumatera Barat atau Padang? Apa namanya? Hah? Coba dicari nama ininya ini apa namanya ini? Yang ini nih. Apa namanya itu? Bukan jantung itu, ya. Bukan jantung kebalik. Satu, coba dicari namanya. Apa namanya? Ayo. Apa nih? Songkok. Ya. Apa namanya? Songkok Padang. Ya, Sumatera Barat. Songkok namanya. Ya, yang ini namanya songkok. Ini yang kelompok lain cari ini namanya apa? Ya, yang di atas kepalanya yang perempuan ini namanya apa? Yang ini, tingku luak panas pidol. Biar lebih jelas. Ini tingku luak. Tingku luak gitu kan. Kalau yang ini apa tadi?
Songkok. 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 Kebaca nggak? Baca lah, masa nggak, tulisan bagus begini masa nggak bisa dibaca. Songkok ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya, pakaian khas dari Sumatera Barat ya. Kemudian selanjutnya dari ada makanan khasnya ya. Ada makanan khasnya, makanan khas dari Sumatera Barat itu paling terkenal sekali ya. Rendang. Nah, kalau ngomong-ngomong makanan khas rendang ini ibu jadi lapar ya. Pada lapar nggak? Enggak, ya, enggak. Orang cuma nama doang, cuma ada gambarnya aja kan? Ya, nah itu lihat ya, makanan khas dari Sumatera Barat itu adalah salah satunya rendang, ya. Rendang adalah masakan khas dari Kerajaan Minang ya, Sumatera Barat. Teknik memasak rendang disebut merandang, ya. Merandang, bukan meradang ya, merandang. Apa? Hah? Kalau meradang kehatian. Apa kehatian? Marah ya. Kalau meradang itu marah. Bahasa Indonesianya marah. Tapi kalau merandang itu adalah teknik masak rendang bagi orang Minang ya. Kemudian yang berarti memasak makanan dalam waktu yang lama hingga kering. Hingga dia ya. Ada yang pernah makan rendang? Pernah ya, walaupun kita bukan termasuk Sumatera, apa namanya, suku dari Sumatera Barat, tapi kita sering juga makan rendang. Rendang buatan orang Lampung. Orang Minang juga? Ya. Buatan siapa rendang? Rendang bisa nggak selain orang Minang yang buat? Bisa, asal tahu resepnya bisa ya. Nah, selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu ya. Selanjutnya, pakaian adat di Indonesia. Lanjut. Nah, itu Lampung. Lampung itu seperti ini ya, pakaian adatnya seperti ini ya. Ini yang laki-laki ya, yang laki-laki atasnya pakai tungkus, kemudian ini di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oh, mohon maaf ya, kesalahan teknis sedikit. Nah, itu ya, pakaian adat dari daerah Lampung ya, diberi nama tulang bawang. Pakaian adat menggunakan kain tapis yang dihiasi dengan kuningan atau emas. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini pakaian adat dari daerah Lampung. Ini atasannya seperti ini, kemudian bajunya ada kalungnya ya, kemudian ada bawahannya ya, seperti ini ya. Kemudian yang perempuan atau yang wanitanya ini di atasnya menggunakan apa? Siger ya, siger, kemudian ada anting-anting ya, bawahannya sama ya. Hanya kalau yang laki-laki dia tidak berkancing, kalau ini ada kancingnya. Bahaya nih kalau wanita nggak kancingnya. Bahaya, ya. Seneng ya Sarjuni ya. Kemudian bawahannya sarung, sarung tapis ya. Sarung tapis atau bisa juga dipadukan dengan songket. Yang prianya juga sama ya. Hanya bedanya kalau pria dia setengah tiang begini ya, bawahnya celana ya. Kalau wanita dia sampai bawah, sampai dia menutupi apa namanya kaki ya. Selanjutnya beragam kebudayaan khas setiap provinsi. Nah, kita selanjutnya akan melihat, silakan saksikan ya video mengenai keragaman budaya di Indonesia. Coba, terus. Kalian saksikan ya, kalian saksikan dengan seksama. Nanti dengan ini ada pertanyaan dari Ibu, ya. Silakan saksikan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Bisa
Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan yang di kertas dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo. Macet ya sinyalnya ya. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga dengan berbagai kebudayaan khas. Ini besok-besok kalau ke sini bawa sinyal sekalian ya, biar sinyalnya nggak susah. Setiap daerah. Maka itu bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk. Agama dan bahasa. Daerah masing-masing. Setiap
Udah mau selesai juga ini ya. Kira-kira sudah bisa tergambar nggak dari yang tadi sudah disaksikan bersama? Nanti kalau ada pertanyaan dari Ibu bisa ya dijawab, insya Allah ya bisa ya. Kalau memperhatikan bisa. Ini nggak bisa langsung karena memang apa namanya jaringannya kurang bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, tuh ya. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Gambar yang ini nih, bagan yang ini nih. Ada yang bisa? Nggak bisa? Ayo dong. Ini namanya apa? Hah? Hah? Ini namanya apa, Nak? Bagan, ya, atau biasa disebut dengan peta konsep, ya. Ini bagan atau peta konsep. Bagan atau peta konsep. Tuh, peta konsep itu seperti ini ya. Kalau disuruh buat bagan atau peta konsep itu seperti ini, ya. Nah, ini ada sebenarnya banyak ya. Banyak sekali contoh bagan atau peta konsep yang ada gitu ya. Tapi ini kita apa namanya Ibu ambil 2 saja ya. Ini kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kalian ada ide-ide yang lain ya, selain dari bentuknya seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Sekreatif mungkin nggak apa-apa. Yang penting isinya sudah mewakili dari materi yang ada. Tuh ya. Nah, ini namanya peta konsep. Ini ada hubungannya dengan tugas kalian nanti. Perhatikan baik-baik. Ya, ini peta konsep atau bagan. Sudah bisa terbayang ya? Insyaallah ya, nanti Ibu jelaskan lagi selanjutnya. Terima kasih. Kemudian, lagi nggak? Udah habis ya? Nah, itu sekian ya. Kalian sudah sama-sama menyaksikan materi kita mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Itu yang dari Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca-baca lebih lebih lengkap lagi dari bahan-bahan yang ada di kalian. Boleh dari internet ya, boleh dari buku yang ada. Silakan dibaca-baca. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan sebelum Ibu kasih tugas ya. Sebelum Ibu kasih tugas ya untuk kalian kerjakan, silakan dibaca-baca dulu mengenai materi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau misalnya sekiranya kurang dari materi yang ada ya, boleh cari searching-searching di internet boleh. Ya, paham? Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian baca-baca dulu ya. Ibu kasih waktu berapa? 30 menit. Cukup nggak? Cukup ya? Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian membaca materi-materi yang ada ya, yang berhubungan dengan keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang ada kaitannya dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi juga boleh. Kemudian yang tidak cukup cari di internet boleh. Silakan. Nanti ada pertanyaan ya, yang bisa jawab nanti ada hadiahnya atau bonus ya. Silakan. Buka internet. Silakan. Jangan ngelamun, Alisan. Baca. Baca-baca. Makin banyak baca, makin banyak tahu. Makin banyak ilmu ya. Penuh. Penuh.
Silakan dibaca-baca. Ini tadi ya. Ini yang ini. Sumbernya tidak tergantung dari buku dari LKS aja ya, boleh cari di internet ya nak ya, boleh cari di internet kalau misalnya di buku atau di LKS-nya nggak lengkap.
Arzeti Bilbina apa namanya lengkapnya? Arzeti Bilbina Maharani. Ini yang kelompok ini sudah Ibu catat ya. Ya. Sudah ada catatannya sama Ibu. Yang per kelompok yang ada.
Mengapa letak geografis berpengaruh terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Ya, mengapa letak geografis berpengaruh terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Tampung dulu aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, Arzeti. Ya, unsur-unsur apa saja yang dapat menarik kedatangan wisatawan ke Indonesia, ya. Nah, ini langsung saja Ibu jawab ya pertanyaan dari Aliyah ya. Pertanyaan dari Aliyah. Yang kedua Arzeti ya tadi ya. Tadi pertanyaan Aliyah, mengapa ya? Mengapa letak geografis yang ada di Indonesia berpengaruh keberagaman budaya di Indonesia? Oke, jawabannya kurang lebih seperti ini. Letak geografis di Indonesia itu begitu luas ya, begitu luas sehingga penduduk Indonesia itu mengalami apa namanya terisolasi, kemudian menyebabkan komunikasi mereka kurang apa namanya kurang lancar ya, kurang bagus atau aksesnya kurang bagus, kemudian sehingga menyebabkan atau mengakibatkan mereka hidup secara terpisah dan membuat apa namanya sehingga mereka mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing, ya. Sampai sini ada yang sampai sini bisa dipahami ya, Alia ya? Bisa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Arzeti Bilbina Maharani, ini artis besar ini nih Arzeti ini ya. Pertanyaannya apa saja ya? Apa saja unsur-unsur kebudayaan yang dapat menarik minat kedatangan wisatawan di Indonesia? Yang pertama mungkin dari segi bahasanya ya, dari segi bahasa Indonesia itu bahasa kita yang ada di Indonesia itu banyak ya, beragam dan unik ya. Jadi itu salah satu faktor mengapa wisatawan itu berdatangan ke Indonesia. Kemudian yang kedua dari segi tariannya ya, dari segi tariannya karena itu memiliki banyak atau ragam tari-tarian ya. Ini salah satu contohnya kayak di Indonesia itu di Bali ya, di Bali itu tari-tariannya unik ya, sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kemudian selain dari bahasa, kemudian seni tari-tariannya, bisa juga memang dari masyarakatnya, faktor sumber daya manusianya, karena masyarakat Indonesia itu terkenal dengan keramahannya ya, terkenal dengan keramahannya. Kemudian selain itu apalagi yang yang bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia, selain tarian, kemudian bahasa dari masyarakatnya, kemudian salah satunya adalah musik ya. Musik yang ada di Indonesia itu juga beragam ya.
beragam sesuai dengan judulnya keragaman ya. Musiknya beragam. Ada dari berbagai macam suku, berbagai macam genre ya. Kalau dari berbagai macam suku, musik itu ada musik Jawa, musik Bali, musik Lampung, musik Padang, musik dan lain sebagainya. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami Arzeti ya? Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu, Ya dong. Tadi buat Alia, buat siapa tadi? Buat Alia ya, buat Arzeti, siapa tadi? Nah, sekarang buat Ibu dulu. Iya dong, Ibu juga butuh support ya. Kemudian sampai sini ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai yang sudah kalian baca tadi. Kalau nggak ada, kita langsung Ibu kasih bagi kelompok untuk tugas kita minggu depan. Udah nggak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan bagi kelompok ya. Dan kelompoknya berkurang, ya. Jangan sampai berkurang, boleh bertambah. Kenapa? Karena yang untuk tidak masuk hari ini, itu boleh kalian masukkan ke kelompok-kelompok yang kalian yang sekiranya masih kurang anggota, ya. Ini yang kelompoknya cuma sedikit personilnya siapa ini? Kelompok yang belakang berapa orang? 5 ya? Itu kelompok berapa itu? Kelompok 3. Ya, harusnya ada berapa? 6. Masa 6? Ya, berarti masih kurang 1 ya. Kurang 1, nggak ada orang satunya. Yang nggak masuk siapa? Apriyadi ya? Siapa yang nggak masuk? Riko. Kemudian yang kelompok 4, harusnya berapa orang? 8 orang. Tapi yang 2 orang nggak masuk ya, nanti ditambahkan di sini. Nah, sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 ya, ada Alia. Alia ada ya? Alia, kemudian Fiona ya. Kemudian Aldi. Dicatat boleh ya? Sekretaris kelompok boleh mencatat biar nggak lupa kawan-kawannya, nama kawan-kawannya. Aldi Saputra, Hayat, ada Paujan, Peri, Fadli Rozak. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada Nur Arya, Reva, Ahmad, Mukni Anang. Ini Mukni Anang sah apa Mukni Anang? Ada sahnya. Kemudian selanjutnya ya, masih dari kelompok 2 ada Sarjuni. Kemudian ada Satria Winanda ya. Zairon. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Happy ya. Happy Lisna, Eni Nurani, Sunaria, ada Frendi ya. Kemudian yang terakhir Penda Saputra. Kelompok 4, kelompok terakhir ya, ada Eni Sucindawati, Widya Yuliza, Masnia, Arzeti Bilbina, ada Firmansah, ada Al Insan ya, itu ya. Itu sudah Ibu bagi kelompoknya untuk minggu depan. Ada yang belum masuk kelompok?
Nggak ada ya? Nah, kalau sudah terbagi, kalau sudah dapat kelompok semua, coba perhatikan mengenai tugas-tugasnya. Ini tugas kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ini ada tugas ya. Ada tugas, Ibu sudah kasih apa namanya? Tugas di sini ya. Ini akan Ibu bagikan per kelompok satu ya, 1 lembar per kelompok. Nanti kalian tulis di atasnya ya. Gitu ya, biar lebih jelas. Nah, kemudian ini ada provinsinya ya, provinsi yang akan kalian buat nanti ya, yang akan kalian buatkan peta konsepnya nanti seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi, peta konsep ya atau bagan ya. Nanti kalian akan buat seperti itu berdasarkan dari provinsi masing-masing yang kalian dapat ini. Jadi bukan berarti keempat-empatnya provinsi kalian kerjakan, bukan ya, tapi per kelompok 1 provinsi. Itu paham ya? Paham? Kemudian kalian buat yang namanya kerja kelompok pasti kerja bersama ya. Jangan sampai ada yang kerja, ada yang enggak. Ya. Nah, ini kalian buat dulu ya. Coba Ibu bagikan ya. Nanti kalian Ibu jelaskan. Coba dilihat dulu. Langsung dikasih nama kelompoknya ya, biar nggak ketukar sama kelompok yang lain. Tuh, silakan dibaca ya. Silakan dilihat ya, dibaca. Itu kelompok 1 kebagian provinsi apa? Hah? Lampung. Kelompok 2? Kelompok 2? Sumatera Barat. Kelompok 3? Ini? Sejarah singkat Provinsi Lampung, tapi provinsinya Jawa Barat. Oh, ini ke Jawa Barat. Kita aja pertanyaan. Udah, coba dilihat dulu ya, nggak apa-apa. Ya, ini Jawa Barat. Kemudian yang ini Aceh. Aceh. Kebaca ya. Nanti Ferry nggak kebaca tulisan Ibu, katanya kurang bagus. Ini Aceh. Tuh ya. Nah, coba dilihat di tugasnya masing-masing. Nanti perintahnya kalian buat, perhatikan, jangan ngobrol. Kalian buat nanti peta konsepnya ya dari provinsi-provinsi yang kalian dapat, yang kalian sudah pegang itu tugasnya ya, di kertas karton nanti ya kalian buat semenarik mungkin, seindah mungkin. Jadi kalian gali informasi apapun yang ada di provinsi tersebut sesuai dengan perintahnya. Sudah ada perintahnya di bawah itu ya. Ya, sudah ada perintahnya, coba kalian lihat.
Ini sudah dilihat belum? Jangan dicuekin, dilihat dulu. Ya. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian dapat informasi lebih dari ini ya, lebih banyak dari yang sudah ada di situ, boleh dicantumkan di sini. Nanti ya. Nah, di sini nanti kasih nama kelompoknya berapa, kelompok berapa, kemudian peta konsepnya di sini. Ya. Kalian buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau kurang paham, silahkan tanya. Atau boleh lihat-lihat di internet, di YouTube ya. Bagaimana sih cara membuat peta konsep, kemudian isinya apa saja yang tercantum di situ, boleh dilihat di situ. Tapi perintahnya sudah ada di situ, sesuaikan yang di situ ya, yang diperintahkan itu. Kalau misalnya kalian dapat informasi yang lebih dari yang di situ, boleh ditambahkan, biar lebih bagus, lebih lengkap. Itu ya, bisa dipahami? Ya. Nah, itu sudah dapat semua ya. Ibu minta itu kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan kalau misalnya perhatikan dulu belum selesai udah mau pulang aja ini ya. Ya boleh sambil beres-beres tapi sambil perhatikan ya. Kalau misalnya masih belum selesai ya, tapi harusnya selesai karena minggu depan kita sudah presentasi. Kalau misalnya belum selesai boleh kita dilanjutkan untuk minggu depan, tapi jangan terlalu banyak yang belum selesainya ya. Paling tidak dia tinggal sedikit lagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan dan jangan pulang dulu ya. Nanti kalau sudah ini kita beres-beres dulu, nanti yang punya kelas marah. Yuk, disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.